Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila akan mempresentasikan tentang hadis persaudaraan dan hadis anak yatim. Saya sendiri di sini sebagai moderator dan pemateri pertama yaitu tentang hadis persaudaraan. Dan partner saya, Muklas Zainul Mutakin, akan membacakan tentang hadis anak yatim. Yang pertama, pengertian dan hadis tentang persaudaraan sesama muslim. Secara bahasa, ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman yang spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa kasih sayang dan rasa yang saling percaya terhadap saudara sakidah. Berikut hadis tentang persaudaraan sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajjasu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la bai'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul li muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu taqwa aguna yusirru ila sadrihi salasa marrah bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu muslim. Menurut M. Quraisy Shihab, berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, setidaknya 4 macam bentuk persaudaraan, yaitu uhwa ubudiyah, uhwa insaniyah, uhwa wataniyah nasab, dan uhwa Islam. Uhwa ubudiyah yaitu seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki kesamaan. Dalam Quran Surat Al-An'am berbentuk uhwa model ini mirip dengan uhwa alamiah adalah adanya kesesuaian manusia dengan alam semesta, mengingat manusia merupakan bagian kecil dari alam makro. Walaupun alam makro sebagai intinya, konsekuensinya adalah keharusan manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada uhwah insaniyah, adalah seluruh umat manusia bersaudara karena mereka bersumber dari ayah dan ibu yang satu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Model uhwah kedua ini cakupannya lebih sempit dari uhwah yang pertama, karena lingkup persaudaraan sebatas manusia dengan manusia yang hidup di dunia tanpa dibedakan apapun. Semuanya adalah saudara tanpa terkecuali. Selanjutnya ada uhwah al-wataniyah nasab, adalah saudara dalam keturunan dan kebangsaan seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Model uhwah ini ketiga juga lebih sempit dari bentuk yang kedua uhwah di atas, karena lingkup persaudaraan hanya meliputi persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang terakhir ada uhwah fi al-ilsam. Al-Islam adalah persaudaraan antar intern menurut Islam. Dilihat dari sifatnya, uhwah model ini ruang lingkupnya lebih sempit dari ketiga uhwah di atas, karena hanya mencakup umat Islam saja. Namun jika dilihat dari isinya, maka cakupan uhwah Islam ini lebih luas, karena dibatasi wilayah negara, bahkan dibatasi alam yang ditempati. Apakah masih hidup ataukah sudah mati? Kesesamaannya saudara dalam seagama, sehingga masing-masing orang muslim mempunyai kewajiban terhadap muslim lainnya. Selanjutnya adalah pengertian dan hadis tentang anak yatim. Mahmud Yunus berpendapat bahwa yatim adalah anak yang bapaknya meninggal sebelum dia baligh. Sedangkan Rahmat Taufik Hidayat berpendapat bahwa yatim adalah anak yang di bawah umur dan kehilangan ayahnya sebab meninggal, yang seharusnya bertanggung jawab dalam pembelajaran dan pendidikannya. Kemudian yang terakhir adalah arti yatim dalam ensiklopedia Islam. Disebutkan bahwa anak yatim adalah anak yang telah ditinggal bapaknya sedangkan dia belum ke alam keadaan baligh.
Dari beberapa pengertian yang telah saya sebutkan, dapat kita simpulkan bahwa anak yatim adalah seorang anak yang bapaknya meninggal sebelum dia balik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 220 sebagai berikut. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairu wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Yang artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah secara bahasa ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam. Adapun secara ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan dan rasa saling percaya terhadap saudara sakidah. Dengan ukhuwah akan timbul sikap saling tolong-menolong, saling pengertian, dan tidak menzolimi harta maupun kehormatan orang lain, yang semua itu muncul karena Allah semata. Yatim al-yatim atau sering ditanyakan sebagai anak yatim di ekspresi sehari-hari di lokalitas di Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bukan berbunda atau tidak berayah lagi karena ditinggalkan atau mati. Adapun menjadi yatim piatu yaitu berarti Anda tidak lagi berayah dan berbunda lagi. Artinya anak yatim adalah anak yang bukan lagi beribu atau berayah karena ditinggalkan mati oleh salah satu keduanya atau oleh keduanya. Sekian presentasi dari kami. Jika masih banyak kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.